Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang pengaplikasian translasi dan refleksi pada GeoGebra menggunakan benda yang ada di masjid. Silakan simak videonya ya adik-adik. Hai adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu translasi dan refleksi, juga contoh arsitekturnya pada masjid. Nah, jadi translasi adalah suatu perpindahan dari titik awal ke titik akhir atau dari titik A ke titik B. Nah, contohnya dapat dilihat dua tiang pada masjid ini yang menggunakan arsitektur. Nah, ini dapat diaplikasikan pada GeoGebra untuk menambah pemahaman adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian kita melangkah pada refleksi. Nah, sebelum itu kita tahu dulu apa itu definisi dari refleksi. Nah, refleksi ini merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Nah, perubahannya akan ditentukan dari jarak titik asal ke titik benda tersebut. Nah, dapat dilihat pada videonya ya adik-adik, itu merupakan contoh arsitekturnya pada mimbar masjid ini. Nah, pada mimbar masjid ini terdapat ukiran-ukiran atau motif-motif yang garis bidangnya berbentuk persegi. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pengaplikasiannya pada aplikasi GeoGebra ya. Saksikan terus videonya adik-adik untuk menambah pemahaman adik-adik. Hai adik-adik, nah kalian kan sudah menonton nih video sebelumnya. Jadi kalian sudah tahu nih apa sih yang dimaksud dengan translasi dan refleksi. Dan kalian sudah melihat ya contoh-contohnya apa saja yang ada di dalam masjid. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana sih caranya kita mengkonstruksi translasi dan refleksi tersebut dalam aplikasi GeoGebra? Nah, langsung saja kita buat pada aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, aplikasi GeoGebra ini bisa juga kalian buka pada website dengan mengetik GeoGebra tanpa harus mendownloadnya dan menginstalnya pada Windows kalian. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi GeoGebra. Nah, kan kita akan mentranslasikan dari gambar yang ada pada masjid, contohnya pada tiang. Nah, caranya kita ambil dulu foto yang ada pada galeri. Kita ambil foto ini. Oke. Kemudian kita hilangkan garis-garisnya ya. Caranya tekan ini. Tekan. Untuk menghilangkan garis-garis kotak-kotak dan titik koordinat. Garis koordinat. Oke. Nah, bagaimana sih caranya kita mentranslasikan dari tiang ini ke tiang ini? Nah, ini termasuk dengan translasi. Mengapa? Karena misal contoh, ini itu adalah sebuah bayangannya dan ini adalah sebuah benda aslinya. Dari benda asli dan bayangan ini tidak merubah bentuk, yang berubah hanyalah jarak antara benda asli dan bayangannya. Nah, kita di sini akan membuat sebuah translasi garis, di mana pertama-tama kita buat garis tersebut. Kita pilih segmen dari titik ini ke titik ini. Nah, kemudian kita buat vektor. Dari titik tiang yang pertama menuju bayangan tiang. Nah, kemudian gimana sih caranya kita mentranslasikan garis tersebut? Caranya kita pilih ini. Pilih translate by vector. Pertama-tama kita tekan dulu garisnya dan kemudian tekan vektornya. Nah, akan terbentuklah sebuah garis bayangan di sini.
Inilah yang disebut dengan translasi, di mana terdapat bayangan asli dan bayangan di mana jaraknya sama tanpa mengubah bentuk dari garis ini. Nah, adik-adik tadi kan sudah nih mengaplikasikan bagaimana sih translasi pada tiang ini. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita merefleksikan gambar kotak-kotak ini yang ada pada mimbar? Nah, caranya pertama-tama kita buat dulu nih garis sebagai cerminnya. Pertama, kita pilih screen. Nah, kan udah nih, ini adalah sebuah garis sebagai cerminnya. Nah, kemudian kita pilih titik, di mana titik ini sebagai satu bayangan yang asli dan bayangannya. Nah, untuk merefleksikannya caranya kita pilih ini, kemudian reflect about line. Pertama-tama kita tekan dulu titiknya dan kita tekan garisnya. Nah, inilah yang disebut dengan refleksi karena jarak pada titik E ke garis itu sama dengan E aksen ke garis. Nah, inilah yang disebut dengan refleksi. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan gampang dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.